97,5 FM Siar Asa Radio, teman di setiap cerita. Halo Sobat Asa, balik lagi di program Asa Cerita barengan sama gue Nurul Hasan Zafira yang bakal nemenin lo di beberapa menit ke depan. Nah Sobat Asa, pernah gak sih kalian ngerasa lagi capek banget, pengen istirahat, tapi malah buka HP, scroll TikTok, tiba-tiba udah sejam aja. Nah, di tengah dunia yang serba digital ini, kita jadi punya banyak pilihan hiburan nih. Dari streaming musik, podcast, sampai video pendek yang kadang niatnya cuma 5 menit, tapi jadinya 1 jam. Tapi di balik semua itu, ada satu media yang tetap setia nemenin kita dari dulu sampai sekarang. Benar, yaitu radio. Nah Sobat Asa, di Asa Cerita hari ini gue bakal bahas hal yang menarik banget, yaitu tentang gimana sih radio bisa tetap bertahan dan bahkan menarik perhatian pendengar di era digital kayak sekarang ini. Tapi Sobat Asa, sebelum masuk ke materinya, gue mau ngajak kalian dengerin satu lagu yang keren banget. Lagu ini tuh ngingetin kalau yang kita lakuin mulai dari manisnya, pahitnya, mati rasanya adalah hal yang normal. Jadi kalau misalnya lo harus nangis lagi, gak apa-apa kok. Yang penting kita selalu ingat kata tukang isi bensin kali ya. Kita mulai dari nol. Kau pasti bisa. Someday you'll find that you are brighter than the stars. Just be strong, just be brave, and be sure that you can. Kalau bintang hidupmu, lupakanlah semua yang lalu, kita sambut yang baru. Nah Sobat Asa, sesuai yang tadi di awal gue bilang, kali ini gue bakal bahas sesuatu yang dekat banget sama dunia penyiaran, yaitu manajemen dan strategi marketing radio dalam meningkatkan kualitas siaran dan minat pendengar. Nah Sobat, banyak banget orang yang mikir radio itu tuh cuma soal ngomong depan mic, muterin lagu, terus selesai. Padahal di balik suara yang kita dengar ada proses panjang yang namanya manajemen radio. Singkatnya nih Sobat, manajemen radio adalah proses mengelola seluruh kegiatan penyiaran dengan mengatur sumber daya manusia, program siaran, dan sarana pendukung agar siaran berjalan dengan lancar. Nah, dalam manajemen radio ada 4 fungsi utama nih Sobat. Yang pertama adalah planning. Ini adalah perencanaan. Nah, tahap awal untuk menentukan arah siaran, konsep program, target pendengar, sampai jadwal acara. Ibaratnya kalau kita mau jalan sama gebetan, harus ada planning dulu nih Sobat. Masa langsung bilang jemput? Padahal kan orangnya belum kenal. Nah, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Di sini dilakukan pembagian tugas agar kerja lebih jelas dan teratur. Ada penyiar, operator, produser, tim marketing, dan teknisi. Jadi semuanya punya peran masing-masing, bukan cuma satu orang kerja yang lain cuma bilang semangat ya. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Ini tahap menjalankan program siaran sesuai jadwal. Penyiar mulai siaran, operator mengatur audio, dan tim produksi memastikan semuanya berjalan lancar. Yang keempat ada controlling atau pengawasan. Ini adalah tahap evaluasi nih Sobat, untuk ngeliat apakah siaran tuh udah sesuai rencana atau belum ya. Kalau ada kekurangan biasanya harus diperbaiki. Sama kayak habis presentasi nih Sobat, dosen bilang cukup bagus, tapi nah itu artinya harus di-controlling. Selain manajemen, radio juga membutuhkan pemasaran atau marketing. Karena radio bukan hanya media informasi dan hiburan, tapi juga media bisnis yang harus tetap bertahan di tengah persaingan digital nih Sobat. Dalam pemasaran radio, ada yang disebut promotional mix. Nah, menurut Kotler dan Armstrong, ada 5 bagian penting. Pertama, advertising atau iklan, yaitu promosi melalui media seperti radio, TV, atau media cetak. Kedua, personal selling. Yang ketiga, sales promotion. Yang keempat, public relation. Dan yang kelima, event, yaitu kegiatan atau acara yang mendekatkan radio dengan pendengar. Selain itu, radio juga perlu nih punya positioning yang kuat, seperti slogan yang udah diingat, station image, station identitas, monitoring stasiun, dan kreativitas acara unggulan. Karena radio tanpa identitas itu kayak akun second, tapi berharap dikenal Sobat. Nah, marketing radio dalam penyiaran bertujuan untuk mempromosikan program siaran, menarik pendengar,
dan mendapatkan pemasang iklan sebagai sumber utama pendapatan. Jadi, radio harus punya strategi komunikasi pemasaran yang tepat nih sobat. Di era digital yang sekarang, strategi komunikasi pemesan radio meliputi personal selling, public relation, direct marketing, interactive marketing, dan teori ekologi media. Nah, interactive marketing ini penting banget nih sobat, karena sekarang promosi tuh harus aktif melalui internet dan media sosial. Kalau radio nggak aktif di Instagram atau TikTok, bisa-bisa pendengarnya cuma operator studio sendiri aja nih. Nah, kalau fungsi teknik marketing radio juga sangat penting, seperti meningkatkan brand awareness agar radio lebih dikenal, membangun citra dan positioning, menarik dan mempertahankan pendengar, serta membantu radio beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tapi sobat, strategi pemasaran radio juga harus yang jelas ya. Nah, yang pertama kita harus kenalin dulu nih pendengar, pahamin siapa yang mendengarkan, apa yang mereka suka, dan apa yang mereka butuhkan. Nah, yang kedua, harus aktif nih di media sosial dan platform online. Ketiga, kita harus kerjasama nih dengan influencer atau pihak lain agar jangkauannya lebih luas. Yang keempat, membuat promosi dan event seperti kuis, giveaway, atau acara komunitas. Yang kelima, membuat iklan dan kampanye yang kreatif serta mudah diingat. Dan terakhir nih sobat, evaluasi. Karena strategi yang bagus tetap harus dicek hasilnya. Nah, tujuan utama dari strategi pemasaran radio adalah meningkatkan jumlah pendengar dan mempertahankan yang sudah ada. Karena pendengar setia itu udah langka loh sobat. Hampir sama kayak orang yang bilang aku cuma suka sama kamu. Tapi tentu aja ya, ada tantangan besar dalam pemasaran radio itu sendiri. Pertama, saingan dari media digital seperti podcast, streaming musik, dan media sosial. Kedua, pendengar sekarang terpencar dan tidak fokus di satu tempat. Yang ketiga, radio hanya mengandalkan audio tanpa visual seperti TV atau media sosial. Yang keempat, banyak pengiklan mulai berpindah ke platform digital. Dan kelima, keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga yang kreatif dan paham dalam pemasaran modern. Dalam dunia radio juga ada iklan nih sobat, seperti spot iklan yang sudah direkam, live read yang dibacakan langsung oleh penyiar, dan adlibs yaitu iklan yang disisipkan secara spontan saat siaran. Semua itu bertujuan untuk menambah jumlah pendengar, menarik pengiklan, dan meningkatkan pendapatan radio. Jadi kesimpulannya sobat, keberhasilan radio sangat dipengaruhi oleh manajemen yang baik, strategi pemasaran yang tepat, promosi yang kreatif, dan kemampuan beradaptasi di era digital. Karena radio yang bertahan bukan yang paling lama berdiri nih sobat, tapi yang paling cepat berinovasi. Nah sobat Asa, menurut kalian radio di zaman sekarang masih punya tempat gak sih di hati masyarakat? Atau sekarang kalian lebih setia sama podcast daripada sama pasangan? Boleh banget ya kirim pendapat kalian. Aduh sobat Asa, gak kerasa ya sudah di penghujung siaran hari ini. Semoga Asa cerita hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tetap di 97,5 FM Siar Asa Radio, tempat di setiap cerita. Bye. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja.